Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan bahagia, untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Bangsa Indonesia itu diperjuangkan dengan begitu luar biasa oleh para pahlawan kita, serta oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sudah 78 tahun ya, bangsa ini berdiri dan merdeka. Tugas kita sekarang ialah menjaga kemerdekaan sendiri, salah satu terus memupuk semangat persatuan bangsa. Namun setelah merdeka Indonesia tak bisa dipungkiri terdapat beberapa kelompok yang ingin merusak persatuan Indonesia. Salah satunya dengan membentuk gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Aparat militer kepolisian Indonesia terus berupaya untuk menghilangkan pengaruh kelompok-kelompok ini hingga beberapa di antara berhasil dibubarkan ya. Oke, tapi ada 10 kelompok gerakan separatis yang ingin merdeka dari Indonesia. Ada yang sudah dibubarkan, ada juga masih aktif di Indonesia. Nah, jadi mari kita kupas ya, mana saja yang 10 itu gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ya. Yang pertama, INII adalah kelompok yang terbentuk pada tahun 1949. Kelompok ini berasal dari Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Ia ingin membuat Republik Indonesia kala itu istilahnya akan memisahkan diri gitu ya. Yang saat Indonesia baru merdeka 4 tahun menjadi negara dengan syariat Islam kan, dia pengen syariat Islam sebetulnya. Nah, negara berideologi Pancasila, kelompok ini itu kepingin Darul Islam. Nah, terus diberantas oleh TNI kala itu ya, dan berhasil membubarkan di tahun 1962. Terus yang kedua, Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan atau RMS itu merupakan sebuah gerakan separatis yang dibentuk pada tahun 1950 ya. Kelompok ini ingin memisahkan sebagian besar provinsi Maluku, yaitu Pulau Seram, Buru, dan Ambon dari Indonesia dan membentuk negara sendiri bernama Republik Maluku Selatan. Akan tetapi militer Indonesia berhasil mengalahkan kelompok separatis ini hingga pada tahun 1963 resmi dibubarkan. Meski telah resmi dibubarkan, namun kelompok ini terkadang masih terlihat gerakannya dan bahkan telah memiliki presiden sendiri yang telah dijabat oleh 5 orang sampai saat ini. Yang ketiga, Organisasi Papua Merdeka. Pada tahun 1963, sebuah organisasi separatis dibentuk oleh sekelompok orang Papua bernama Organisasi Papua Merdeka, OPM ya. Kelompok ini ingin membuat kekacauan di Pulau Papua Merdeka, juga ingin memisahkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dari Indonesia, serta membentuk negara sendiri dengan pemimpin dan bendera sendiri. Nah, kelompok ini juga disebut dengan KKB. Kelompok ini banyak melakukan pengibaran bendera bintang kejora dan aksi yang meresahkan rakyat Indonesia, terlebih Pulau Papua ya. Bahkan sejumlah negara di Samudra Pasifik mendukung penuh aksi kelompok ini untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Di antara negara Vanuatu, negara juga sangat benci Indonesia di hadapan internasional. Aparat keamanan Indonesia terus memberantas kelompok ini demi menegakkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga terus memberi perhatian khusus bagi Pulau Papua dengan pembangunan yang gencar agar semakin meningkat kesejahteraan rakyat Papua dan tidak terpengaruh dengan aksi OPM.
Yang keempat, Gerakan Aceh Merdeka, dibentuk pada tahun 1976. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM merupakan kelompok separatis yang ingin memisahkan Provinsi Aceh dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Kelompok ini bahkan pada tahun 1976 mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah RI. Akibat aksi kelompok ini sebanyak 15.000 orang harus kehilangan nyawa dari tahun 1976 sampai 2005. Pada tahun 2005, tim perunding Indonesia akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai dengan kelompok ini melalui penandatanganan nota kesepakatan damai di Finlandia. Penandatangan ini dipantau oleh 5 negara ASEAN dan beberapa negara Eropa. Beberapa hasil kesepakatan diantaranya Indonesia mendukung penuh pembentukan partai-partai lokal khususnya untuk Provinsi Aceh. Sejak saat itu pengaruh negatif kelompok Gerakan Aceh Merdeka perlahan mulai menghilang. Terus yang kelima, Riau Merdeka. Kelompok Riau Merdeka muncul pada tahun 1999 sebagai aksi kecewaan dan protes terhadap pemerintah pusat terkait masalah pembagian hasil minyak. Nah, kelompok yang ingin memisahkan Riau dari Indonesia ini dibentuk oleh jumlah mahasiswa di Riau. Kala itu ya, kelompok ini tidak terdengar lagi dan telah bubar seiring semakin majunya industri minyak di Riau. Yang keenam, yaitu Sulawesi Merdeka, menyuarakan kecewaan terhadap pemerintah. Ya. Jumlah mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1999 menyuarakan pembentukan Sulawesi Merdeka. Para mahasiswa ini merupakan aliansi mahasiswa Makassar yang ingin memisahkan Pulau Sulawesi dari Indonesia. Usai peristiwa tersebut, kelompok ini tidak terdengar lagi dan berhasil dibubarkan. Yang keenam, Gerakan Bali Merdeka. Kelompok ini sudah ada sejak zaman pemerintah Soeharto. Mereka ingin memisahkan Bali dari Indonesia. Ya, Gerakan Bali Merdeka atau GBM, beberapa faktor diantara lainnya keinginan adanya otonomi khusus di Bali dan penolakan terhadap salah satu undang-undang kelompok ini. Ya. Nah, kelompok ini juga muncul sebagai protes atas peristiwa di Lampung yang dialami oleh jumlah warga asal Bali. Ya. Jumlah tokoh kala itu pada tahun 2006 mengatakan tak segan-segan keluar dari NKRI jika undang-undang yang mereka tolak tersebut tetap diberlakukan. Sampai saat ini gerakan kelompok ini tak terdengar lagi dan telah bubar. Yang ke-8 ya. Jadi 3 Gerakan Minahasa Merdeka ya. Gerakan Minahasa Merdeka itu persatuan dari NKRI kembali diuji dengan adanya sekelompok kecil orang yang menyebut dirinya mereka sebagai Gerakan Minahasa Merdeka. Kelompok ini ada sebagai bentuk kecewaan terhadap orang Minahasa Sulawesi Utara terhadap pemerintah pasca 3 orang Minahasa divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus di Kalimantan Tengah. Deklarasi kemerdekaan ini muncul pada tahun 2006. Akan tetapi kelompok kecil ini tidak berpengaruh ke masyarakat Minahasa. Bahkan Sulawesi Utara memiliki jiwa nasionalisme dan cinta Indonesia yang sangat tinggi ya. Pada tahun 2017 kelompok ini kembali terlihat namun tak lagi sebagai yang ingin merdeka dari Indonesia, melainkan sebagai kelompok yang menyuarakan dengan tegas agar ideologi bangsa Indonesia tetap Pancasila dan tidak tergantikan. Itu yang terjadi. Jadi banyak sekali yang mungkin misalnya diri ya. Terus yang ke-9 adalah Jamaah Ansarut Tauhid ya. Jamaah Ansarut Tauhid adalah kelompok separatis yang didirikan pada tahun 2008 di Solo, Jawa Tengah yang memiliki banyak cabang di Indonesia khususnya di Aceh, Sulawesi Tengah. Jumlah anggotanya kelompok sekitar 300 orang. Dan kelompok ini juga disebut dengan
JAT ya, juga terlihat dalam insiden Bali 2002. Para anggotanya adalah orang-orang Indonesia yang mendukung penuh berdirinya negara Islam, dan banyak sekali yang mengirim anggotanya ke ISIS saat itu. Jadi kita sudah tahu semua, JIT itu kan bikin huru-hara di mana-mana ya. Nah, yang ke-10 ada Borneo Merdeka. Pada tahun 2016 ada sekelompok gerakan separatis baru terlihat ya, ialah Borneo Merdeka. Kelompok ini ingin memisahkan Kalimantan dari Indonesia sebagai protes kondisi sosial ekonomi masih jauh dari sejahtera. Kala itu para anggota kelompok ini terus diburu oleh aparat TNI, salah satunya pada November 2013 silam pasukan dari Kombi T ya, Kombi Pertempuran di Yonif 613 berhasil menangkap salah satu anggota Borneo Merdeka di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Usaha anggota tersebut membuat resah masyarakat sekitar hingga melakukan penyerangan terhadap aparat TNI, dan beberapa masyarakat ya jadi korbannya. Itulah 10 kelompok yang memisahkan diri. Mudah-mudahan ini adalah sebagai pembelajaran bagi kita semua agar supaya kita tetap bersatu. Sekian, merdeka.